Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-Hafidz Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullah al-mutawaffa sana 74 wa 700 min al-hijrah an-nabawiyyah an-naw'ul muwaffi 60. Jenis hadis yang ke-60. Qala rahimahullah ma'rifatu wafayatir ruwati wa mawalidihim wa miqdari a'marihim. Mengetahui tahun wafat ya dan tahun kelahiran perawi serta berapa usia mereka. Berapa usia mereka. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, liyu'rafa man adrakahum mimman lam yudrikhum min kadzabin aw mudallisin fayataharraru al-muttasil wal munqati'u wa ghairu dzalik. Kata beliau, mengapa penting untuk mengetahui tahun wafat perawi, kapan dia meninggal, berapa umurnya? Kata beliau, agar bisa diketahui siapa saja perawi yang menjumpai mereka, yang mendengar dari mereka, atau yang mungkin mendengar dari mereka. Ya, imkanul liqa, ini penting. Ya, dalam menentukan imkanul liqa, mungkin berjumpa atau tidak. Ya, maka bisa diketahui siapa yang betul-betul bertemu dengannya, betul-betul mendapati atau betul-betul sama dengannya, sama darinya, atau imkanul liqa dengannya, imkanus sama darinya, dan mana yang kadzab atau mudallis. Ya. Siapa yang berdusta mengatakan saya mendengar padahal tidak, saya berjumpa padahal tidak, atau mudallis, siapa yang mengesankan dia mendengar padahal tidak. Agar bisa diketahui, dibedakan mana yang muttasil dan mana yang munqati dan selainnya. Qala rahimahullah, qala Sufyanus Tsauri, lamma ista'mala ar-ruwatul kadhiba ista'malna lahum ta'rikh. Tatkala para perawi mulai menggunakan kedustaan, maka kami menggunakan ta'rikh. Ya, ini ta'rikh, tarikh dua bacaannya. 6. Kami menggunakan tarikh. Yani tatkala mereka sudah ada yang mulai bohong-bohong mengatakan saya mendengar, saya ya sama darinya, ya. Maka kami menggunakan tarikh. Yani kami tanya ke dia, kamu lahir tahun berapa? Kamu lahir tahun berapa? Ya. Kalau dia menjawab dia lahir tahun sekian, yang mana itu adalah tahun wafatnya orang yang dia mengklaim mendengar darinya, maka jelas dia kadzib. Ya. Atau kalau dia menyebutkan suatu umur, ya, saya lahir tahun sekian. Taib, ada kemungkinan karena si guru ini meninggal, berarti usia kamu 15 tahun. Memungkinkan. Dilanjutkan ditanya lagi, kamu ketemu dia di mana? Tahun berapa? Nah, gitu ya. Ini tarikh, tahun berapa kamu ketemu? Misalnya saya ketemu di musim haji. Taib, tahun berapa kamu haji? Oh, tahun sekian. Dia bilang kamu bohong, tahun itu dia tidak pergi haji. Dia tahu. Nah, maka ini maksud dari ucapan As-Tsauri rahimahullahu taala bahwa tatkala perawi sudah menggunakan kadzib, kami menyingkap kedustaan mereka dengan tarikh. Qala Hafs ibnu Ghiyas rahimahullah, idza tahamtumus syaikha fahasibuhu bis-sinnain. Bis-sinnain dengan bentuk musanna ya, sinnain. Ya. Kalau kamu ada mencurigai seorang perawi, mencurigai dia itu berbohong, ya, maka hitunglah selisih dua
Taib, afwan. Bismillah. Kata beliau, qala Hafs ibnu Ghiyas, kalau kalian mencurigai seorang perawi dia berbohong, fahasibuhu, maka hisablah dia dengan bisinnain, dengan 2 umur. Gurunya meninggal, ya afwan, umur dia ya ketika dia bisinain, yakni 2 sanah. Ya, hitung dia dengan 2 tahun, afwan, dengan 2 tahun. Yakni tahun kelahiran dia kapan dan tahun wafatnya orang yang dia mengklaim mendengar darinya. Oh, saya mendengar dari Syekh Fulan. Kalau kamu ragu-ragu akan klaimnya dia bahwa dia mendengar dari Syekh Fulan, maka ukur dia dengan 2 tahun. Yakni tanyakan tahun kapan, tahun berapa dia lahir dan tahun berapa gurunya meninggal. Tahun berapa dia lahir dan tahun berapa gurunya meninggal. Taib, qala rahimahullahu taala. Dan ada penafsiran lain dari para ulama berkenaan dengan 2 tahun ini atau 2 umur ini, ya. Ibnu Mulaqin menafsirkan hisablah dia dengan 2 bisinnain, dengan 2 umur, yakni ihsibu sinnahu wa sinna man kataba anhu. Ya, tanyakan berapa umurnya dia dan umur gurunya. Ya, ini sama saja ya, tahun kapan dia lahir dan tahun kapan gurunya meninggal. Baik, qala rahimahullahu taala wa qala al-Hakim lamma qadima alaina Muhammad ibnu Hatim al-Kashshi al-Kashshi. 6. Nisbat kepada Kash. 6. Qaryatun qaribatun min Jurjan. 6. Lamma qadima alaina Muhammad ibnu Hatim al-Kashshi fahaddatsa an Abad bin Humaid sa'altuhu an maulidihi fa dzakara annahu wulida sanata 60 wa 200 fa qultu li ashabina innahu yaz'umu annahu sami'a minhu ba'da mautihi bi 13 sana. Tatkala datang kepada kami, ya, kata Al-Hakim, datang kepada kami Muhammad ibnu Hatim al-Kashshi yang kemudian dia mengklaim ya mendengar dari Abad bin Humaid. Abad bin Humaid sahibu al-Musnad, beliau punya kitab Musnad Abad ibn Humaid, ma'ruf. Nah, dia mengklaim mendengar dari Abad bin Humaid. Maka aku bertanya kepada Al-Kashshi ini, Muhammad ibn Hatim ini, kapan dia lahir? Ya. Maka dia pun menyebutkan bahwa dia lahir tahun 260 Hijriyah. Maka kata Al-Hakim, aku berkata kepada kawan-kawanku bahwa dia itu mengaku mendengar dari orang ini, yang mengaku mendengar dari Abad 13 tahun setelah kematiannya Abad. Berarti dia ya imma dusta wa imma salah, ya. Nah, yang jelas ini jelas menunjukkan bahwa ini klaim yang tidak benar. Qala Ibnu Salah syakhsani minas sahabati asya kullu minhuma 60 sanah fil jahiliyah wa 60 fil Islam. Wa huma Hakim bin Hizam wa Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhuma. Ibnu Salah rahimahullahu taala mengatakan, ada 2 sahabat yang umurnya masing-masing 60 tahun. 30 tahun sebelum masuk Islam dan 30 tahun setelah Islam. Siapa mereka berdua? Yang pertama Hakim ibnu Hizam, ya, dan yang kedua Hassan ibnu Thabit radhiyallahu taala anhuma. 6. Kata beliau, afwan, bukan 60 tahun ya, 120 tahun. Afwan. 120 tahun, 60 tahun sebelum masuk Islam dan 60 tahun setelah Islam. Jadi umurnya 120 tahun. Ya, ini Hakim bin Hizam dan Hassan ibnu Thabit radhiyallahu taala anhuma. Kemudian wahukiya an ibni Ishaq, yakni Muhammad bin Ishaq bin Yasar, sahibul Maghazi, an Hassan ibnu Thabit ibn al-Mundhir ibn Hizam, asya kullum minhum 120 sanah. Ya. Dihikayatkan dari Ibnu Ishaq bahwa dia berkata, sahabat Hassan ibnu Thabit, Ibnul Mundhir, Ibni Hizam, 4 orang ini, Hassan, bapaknya, kakeknya, dan bapak dari kakeknya, ini 4 orang ini, masing-masing dari mereka berumur 120 tahun. 120 tahun, ini maksud dari kalimat ini. Ya. Hassan, Ibnu Thabit, Ibnul Mundhir, Ibni Hizam, masing-masing dari 4 orang ini, ya, anaknya, bapaknya, kakeknya, semua masing-masing berumur 120 tahun. Qala al-Hafidz Abu Nuaim, wa la yu'rafu hadza li ghairihi minal Arab. Kata Abu Nuaim, tidak diketahui ada orang Arab ya yang semisal ini, yakni yang 4 generasi semua umurnya 120 tahun. Qultu,
Kata Ibnu Katsir, qad ummira jama'atun minal arabi aktsara min hadza. Wa innama arada anna arba'atan nasaqan ya'ishu kullum minhum 120 sanah wa lam yattafiq hadza fi ghairihim. Ya. Sebenarnya kalimatnya Abu Nuaim ini jelas ya. Ya, Abu Nuaim jelas. Maksudnya adalah la yu'rafu hadza li ghairihim minal arab. Ya, tidak diketahui ada orang Arab seperti mereka berempat ini, yakni 4 tabaqat. Bersamaan dengan itu Ibnu Katsir masih menjelaskan. Kata beliau, ya apa namanya? Kalau masalah 120 tahun sih, kata beliau, ada sejumlah orang-orang Arab yang berumur 120 tahun. Tapi yang dimaksud oleh Abu Nuaim adalah 4 generasi masing-masing hidup 120 tahun. Nah, ini yang tidak ada orang Arab yang seperti ini. Tidak ada keluarga Arab yang 4 tabaqat masing-masing 120 tahun. Baik. Wa amma Salmanul Farisi radhiyallahu an, faqad hakal Abbas ibnu Yazid al-Bahrani al-ijma' ala annahu 'asha 250 sanah. Wakhtalafu fima zada ala dzalika ila 350 sanah. Adapun Salman Al-Farisi radhiyallahu an, ya, Al-Abbas ibnu Yazid Al-Bahrani 6. Mengutip ijma', ya, Al-Abbas ibnu Yazid Al-Bahrani mengutip ijma' bahwa Salman Al-Farisi hidup 250 tahun umurnya. Ya, dan mereka berbeda pendapat setelah itu, yakni apakah sampai 350 tahun atau tidak. Ya, ada khilaf beberapa pendapat mengenai umurnya. Yang jelas mereka sepakat lebih dari 250 tahun. Selebihnya itu khilaf. 6. Hanya saja disebutkan di bawah oleh Syekh Ali Hasan rahimahullah bahwa kutipan ijma' ini diingkari oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam syiar. Ya. Az-Zahabi justru mengatakan kelihatannya Salman hanya berusia 70-an tahun, 73 tahun lebih. Ya, bahkan kelihatannya tidak sampai 100 tahun. Ya. Kata Zahabi, maka siapa yang punya bukti bahwa beliau sampai 100 tahun, maka hendaknya dia memberikan falyufitna. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini kalam dari Az-Zahabi, ya, ini kalam dari Az-Zahabi, dan ini kutipan ijma' dari Al-Abbas ibn Yazid Al-Bahrani, butuh ditinjau. Ya, wallahu a'lam bishawab, karena Az-Zahabi juga tidak membawakan bukti tegas yang mengingkari atau tidak membawakan juga kutipan dari ulama lain untuk untuk digunakan sebagai pembanding dari kutipan ijma' Al-Abbas bin Yazid ini. Wallahu a'lam. Wa qad awrada Syekh Abu Amr ibn Salah rahimahullah wa fayati a'yani minan nas. Nah, dalam buku asalnya yakni Muqaddimah Ibnu Salah, Ibnu Salah membawakan sejumlah tahun wafatnya. Ya, tahun wafat sejumlah ulama. Baik, ini selesai masalah tahun disebutkan di sini umur, ya, umur yang panjang. Selanjutnya Ibnu Salah rahimahullah menyebutkan tahun wafat dari sejumlah a'yan, ya, orang-orang terkenal. Dimulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa huwa ibnu 63 sanah ala al-masyhur yaumul itsnain tsani 'ashar min Rabiul Awal sanata 11 min al-hijrah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat usia 63 tahun menurut pendapat yang paling kuat hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Wa Abu Bakrin an 63 aidan an Jumada sanati 13 Abu Bakar 63 tahun juga pada bulan Jumada. Allah alam ini Jumada al-ula atau tsaniyah, ya, tahun 13. Wa Umar an 63 aidan fi Dzulhijjah sanata 23. Umar umur 63 tahun juga pada bulan Dzulhijjah, ya, tahun 23. Ya, 23 Hijriah, karena beliau 10 tahun ya berkuasa menjadi khalifah. Qultu wa kana Umaru awwalu man arraha at-tarikha al-islamiyya bil hijratin nabawiyyah min Makkah ila al-Madinah kama basatna dzalika fi siratihi wa fi kitabina at-tarikh wa kana amruhu bidzalika fi sanati 16 min al-hijrah. Ya. Kata beliau, Umar bin Khattab adalah orang yang pertama kali membuat penanggalan tahun Islami dengan hijrah Nabawi dari Mekah ke Madinah. Sebagaimana yang kami telah jelaskan panjang lebar dalam biografi beliau dalam kitab kami At-Tarikh, di mana beliau memerintahkan, ya, memerintahkan untuk membuat penanggalan ini pada tahun berapa? Pada tahun 16 Hijriah. Pada tahun 16 Hijriah. Berarti 16 ya, 11 kemudian 13, berarti sekitar 3 tahun ya, 3 tahun
kepemimpinannya Umar bin Khattab. 3 tahun kekhalifahan beliau, baru beliau menyuruh untuk membuat kalender penanggalan Islami, penanggalan Hijriah maksudnya. Wa qutila Utsmanu ibnu Affan radhiyallahu anhu. Wa qad jawaza 80. Wa qila balaghat 90 fi Dzulhijjah sanata 35. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu an terbunuh ketika beliau berusia 80 tahun. Beliau telah jawaza lewat 80 tahun, 80 tahun lebih. Ada yang mengatakan sampai 90 tahun. Beliau terbunuh pada usia 90 tahun. Ya. Pada bulan Dzulhijjah ya, tahun 35. Yani beliau dibunuh pada saat kaum muslimin Madinah banyak yang pergi berhaji, sehingga Madinah kosong ketika itu. Ya, maka beliau dengan mudah dibunuh oleh orang-orang Al-Khawarij. Wa Aliun fi Ramadhan sanata 40 an 63 fi qaul. Ali bin Abi Thalib ya meninggal pada bulan Ramadan tahun 40 pada usia 63 tahun juga. Menurut satu pendapat. Wa Talha. Baik, wa Talha wa Zubair. Dua-duanya qutila yaumal Jamal sanata 36. yakni pada bulan Jumadil Ula tahun 63 Hijriah. Qala al-Hakim wa sinnu kulli minhuma 64. Ya, ma'ruf ya Talha dan Az-Zubair terbunuh pada perang Jamal ketika beliau bersama dengan pasukan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan masing-masing meninggal pada usia 64 tahun. Wa tufiya Sa'dun. Ini 10 orang yang dijamin masuk surga ya. Wa tufiya Sa'dun an 73 sanata 55 wa kana akhir man tufiya min al-'asharah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas wafat tahun 73. Wafat pada usia 73 tahun ya, wafat pada usia 73 tahun pada tahun 55 Hijriah, dan beliau adalah orang terakhir dari 10 orang yang dijamin masuk surga ya, yakni yang paling terakhir meninggal dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Kemudian Usaid bin Zaid sanata 51 wa lahu 3 aw 40 wa 70 aw 40 wa 70 ya, wafat pada tahun 51 Hijriah pada usia 73 atau 74 tahun. Wa Abdurrahman bin Auf an 75 sanata 32 wa 30. Ibnu Auf ya wafat pada usia 75 tahun 32 Hijriah. Wa Abu Ubaidah yakni Amir Ibnu Jarrah sanata 18 wa lahu 58. Ya, tahun 18 tahun 18 tahun 18 Hijriah ya, pada usia 58 tahun. Nah, ini Abu Ubaidah rahimahullahu taala radhiyallahu anhum ajmain. Ini 10 orang yang dijamin masuk surga. Kemudian Ibnu Katsir menambahkan, qultu wa ammal abadilatu. Adapun abadilah, fa Abdullah bin Abbas sanata 68 wa Ibnu Umar wa Ibnu Zubair fi sanati 73 wa Abdullah bin Amr sanata 67. Nah, Ibnu Abbas tahun 68, Ibnu Umar dan Ibnu Zubair, Abdullah ya pada tahun 73, dan Abdullah bin Amr bin As tahun 67. Wa amma Abdullah bin Mas'ud falaysa minhum. Ini sudah berulang kali disebutkan ya. Abdullah bin Mas'ud bukan termasuk abadilah. Qalahu Ahmad bin Hanbal khilafan lil Jauhari haitsu addahu minhum. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bahwa Ibnu Mas'ud bukan termasuk abadilah karena beliau meninggal lebih dahulu dan usia beliau lebih tua. Iya. Beliau meninggal lebih dahulu dan usia beliau lebih tua. Ya. Yang menganggap beliau termasuk abadilah adalah Al-Jauhari rahimahullahu taala. Wa qad kanat wafatuhu sanata 31. Ibnu Mas'ud wafat tahun 31 Hijriah. Qala Ibnu Salah. Ibnu Salah menyebutkan selanjutnya as-salis, yang ketiga. Ini yang ketiga zahirnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian 9 orang As-Sauri tufiya bil Basrah sanata 61 wa 100 wa lahu 64 sana. Mazhab As-Sauri. As-Sauri rahimahullah wafat di Basrah tahun 161 Hijriah pada usia 64 tahun. Wa tufiya Malik bin Anas bil Madinah sanata 79 wa 100 wa qad jawaza 80. Imam Malik wafat di Madinah
tahun 179 pada usia lebih dari 80 tahun. Wa tuwfi Abu Hanifah bi Baghdad sanata 50 wa 100 wa lahu 70 sanah. Abu Hanifah wafat di Baghdad tahun 150. Ya, pada usia 70 tahun. Wa tuwfi Syafi'i Muhammad ibn Idris di Mesir sanata 400 an 54 sanah. Sementara Syafi'i Muhammad bin Idris wafat di Mesir tahun 204 Hijriah pada usia 54 tahun. Wa tuwfi Ahmad bin Hanbal di Baghdad sanata 41 wa 200 an 77 sanah. Imam Ahmad wafat di Baghdad tahun 241 pada usia 77 tahun. Nah, dari kelima imam mazhab ini yang meninggal paling muda adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, yang meninggal paling muda adalah Imam Syafi'i rahimahullah, yakni usia 54 tahun. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, qultu, kata Ibnu Katsir, wa qad kana ahlu Syam ala madhhabil Auza'i nahwa min 200 sanah wa kanat wafatuhu sanata 57 wa 100 bi Beirut min sahil Syam wa lahu min al-umr bid'un wa sittun. Kemudian di antara imam yang juga memiliki mazhab yaitu apa? Al-Auza'i. Kata beliau penduduk kota Syam dulunya di atas mazhabnya Imam Al-Auza'i sepanjang 2 abad, selama 2 abad. Ya, mazhab beliau di Syam. Beliau rahimahullah wafat pada tahun 157 Hijriah di Beirut, ya, di tepi apa min sahil Syam, di pantai apa di sahil. Apa? Sungai ya, aliran sungai Syam. Nah, pada usia 63 tahun lebih. Wa kadzalika Ishaq bin Rahawayh qad kana imaman muttaba'. Beliau juga disebutkan punya mazhab, ada imam, beliau ada matbu', ada ashabnya. Lahu ta'ifatu yuqallidunahu wa yajtahiduna ala maslakihi. Ya, ada sekelompok ulama yang bertaklid kepada beliau dan mengikuti maslak ya mazhab beliau. Yuqalu lahum al-Ishaqiyah. Ya, ini mazhabnya al-Ishaqiyah. Wa qad kanat wafatuhu sanata 38 wa 200 am bid'in wa 70. Wafat beliau tahun 238 pada usia 73 tahun lebih. 6. Ini berkenaan dengan a'immatul madzahib al-matbu'ah. Berikutnya qala Ibnu Shalah Ar-Rabi ashabu kutubil haditsil khamsah. Ya. Ashab kutubil haditsil khamsah. Di sini beliau kelihatannya mengeluarkan Ibnu Majah ya. Ya, tidak menyebutkan Ibnu Majah rahimahullahu taala. Qala Ibnu Shalah Ar-Rabi ashabu kutubil haditsil khamsah. Al-Bukhari ulida sanata 94 wa 100 wa mata lailata 'Idil Fitri sanata 56 wa 200 bi qaryah yuqalu laha Khartang. Ya. Bukhari lahir tahun 194, wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 di kota yang bernama Khartang. Taib. Wa Muslim ibn al-Hajjaj tufiya sanata 61 wa 200 an 55 sanah. Imam Muslim wafat pada tahun 261 ya, pada usia 55 tahun. Wa Abu Daud sanata 75 wa 200 wafat tahun 275. At-Tirmidzi ba'dahu bi 4 sinin sanata 79. Ya, At-Tirmidzi 4 tahun setelah Abu Daud yaitu 179. Abu Abdurrahman An-Nasai sanata 3 wa 300. An-Nasai wafat tahun 303 Hijriyah. Ya. Ibnu Katsir menambahkan karena Ibnu Shalah tidak menyebutkan Ibnu Majah, kata Ibnu Katsir, qultu wa Abu Abdullah Muhammad ibnu Yazid ibnu Majah Al-Qazwini. Di sini dipakai ta al-marbuto, Majah. As-Sahih tidak pakai ta marbuto ya, biha dia. Ha tidak pakai ta marbuto. Majah dibaca begitu. 6. Al-Qazwini, sahibus sunan allati kammala biha al-kutub as-sittah. As-sunanul arba'atu ba'da sahihain allati atana bi atrafiha al-Hafidz Ibnu Asakir wa kadzalika Syekhuna al-Hafidz al-Mizzi itana bi rijaliha wa atrafiha wa huwa kitabun mufidun qawiyyut tabwibi fil fiqh. Nah, kata beliau Ibnu Majah sahibus sunan yang melengkapi kutubus sittah yaitu Sunanul Arba'ah tambah sahihain yang mana Ibnu Asakir telah membuat atrafnya, demikian pula guru kami Al-Mizzi rahimahullahu taala beliau juga punya atraf ya, judulnya Tuhfatul Asyraf. Tuhfatul Asyraf ya, berkenaan dengan atrafnya apa as-sahihain dan para perawinya, rijal dan atraf
Tuhfatul Asyraf judulnya. Wa huwa kitabun, wa huwa di sini kembali kepada Ibnu Majah. Wa huwa kitabun mufid qawiyyut tabwib fil fiqhi. 6. Dan disebutkan yang pertama kali memasukkan Ibnu Majah ke dalam ke dalam kutubus sittah adalah Abi Thahir As-Silafi. Ahmad ibnu Muhammad. Abu Thahir As-Silafi Ahmad ibnu Muhammad. Disebutkan beliau adalah orang pertama yang menggabungkan Ibnu Majah ke dalam kutubus sittah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, seandainya saya tidak didahului, ya, maka saya akan lebih memilih Sunan Ad-Darimi. Lebih memilih Sunan Ad-Darimi untuk menggenapkan kutubus sittah dibandingkan Ibnu Majah. Karena bila syak Sunan Ad-Darimi lebih sahih dibandingkan Ibnu Majah. Dibandingkan Ibnu Majah. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa qad kanat wafatuhu sanata 73 wa 200. Rahimahumullah. Ibnu Majah wafat tahun 273 Hijriah. Qala yakni Ibnu Salah. Al-khamis, kata Ibnu Salah yang kelima, sab'atum minal huffadhin tufi'a bi tasanifihim fi asarina. Kata Ibnu Salah rahimahullah, sekarang tahun wafat 7 hafidh yang karya tulis mereka sangat bermanfaat di zaman kita sekarang. Di zaman beliau maksudnya, di zamannya Ibnu Katsir. Di zamannya Ibnu Salah. Abul Hasan Ad-Darqutni tufiya sanata 85 wa 300 antis 71 sanah. Ad-Darqutni wafat tahun 385 pada usia 79. Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi tufiya fi Safar sanata 45 wa qad jawaza 80. Al-Hakim sahibul Mustadrak. Sahibul Mustadrak wafat pada bulan Safar tahun 405 Hijriah, ya, pada usia lebih dari 80 tahun. Abdul Ghani ibn Sa'id al-Misri fi Safar sanata 49 bi Misr an 77 sanah. Ya, Abdul Ghani bin Sa'id al-Misri wafat pada bulan Safar tahun 409 Hijriah pada usia 77. Ya. Al-Hafidz Abu Nu'aim al-Asbahani sanata 30 wa 400 walahu 96 sanah. Ya, Abu Nu'aim wafat 430 Hijriah pada usia 96. Sittun wa tis'un. Wa min at-tabaqatil ukhra Asy-Syaikh Abu Amr Ibn Abdul Bar An-Namari tufiya sanata 63 wa 400 an 95. Ibn Abdul Bar wafat pada tahun 463 pada usia 95 tahun. Summa Abu Bakar Ahmad Ibn Husain Al-Baihaqi tufiya bi Naisabur sanata 58 wa 400 an 64 sanah. Al-Baihaqi wafat di Naisabur tahun 458 pada usia 74 tahun. Summa Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Al-Khatib Al-Baghdadi tufiya sanata 63 wa 400 an 71. Al-Khatib Al-Baghdadi wafat tahun 463 pada usia 71. Nah, qultu, kata Syekh Ibnu Katsir menambahkan, wa qad kana yanbaghi an yudhkara ma haula'i jama'atun ishtaharat tasanifuhum bainan nas la siyama 'inda ahli al-hadis. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, selayaknya juga ditambahkan, disebutkan bersama dengan mereka yang telah disebutkan ini sekelompok ulama lain yang karya tulis mereka masyhur di kalangan kaum muslimin, terlebih di tengah-tengah ahli hadis. Qad Tabarani wa qad tufiya sanata 60 wa 300 sahibil ma'ajim ats-tsalatsah wa ghairiha. Tabarani wafat 360 Hijriah. Wal Hafidz Abu Ya'la Al-Mausili wal Hafidz Abu Bakr Al-Bazzar wa Imamul A'imma Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah tufiya sanata 11 wa 300 sahibis sahih. Ibnu Khuzaimah wafat tahun 13 Hijriah. 313 Hijriah. Nah, adapun Abu Ya'la Al-Mausili, ya, ini wafat pada tahun 307 Hijriah, 307 Hijriah. Tufiya sanata 7 wa 300. 307 Hijriah. Iya. Sementara Abu Bakar Al-Bazzar wafat tufiya sanata 2 wa 90 wa 200. 292. Baik. Wa kadzalika Abu Hatim Muhammad ibn Hibban Al-Busti, sahibu As-Sahih aidan. Wa kanat wafatuhu sanata 54 wa 300. Ibn Hibban wafat tahun 354. Wal Hafidz Abu Ahmad Ibnu Adi
Sahibul Kamil, Muhammad ibnu Adi Sahibul Kamil fi du'afa'ir rijal. Tufiya sanata 67 wa 300. Wafat tahun 367 Hijriyah. Baik, ini selesai penyebutan mawalid, wafayat, wa mawalid, wa miqdaru a'maril ulama. Qala rahimahullahu ta'ala, an-naw'ul hadi wa sittun fi ma'rifati thiqati wa du'afa'i minar ruwati wa ghairihim. Pembahasan ke-61 mengenal para perawi thiqah, para perawi dhaif. Ya, para perawi thiqah, para perawi dhaif dan selainnya. Qala rahimahullah, wa hadzal fannu min ahammil ulumi wa a'laha wa anfa'iha, idz bihi tu'rafu sihhatu sanadil hadithi min dha'fih. Kata beliau, pembahasan ini ya, ini termasuk jenis atau pembahasan ilmu hadis yang paling penting, paling tinggi dan paling bermanfaat berkenaan dengan perawi, mana yang thiqah, mana yang dhaif. Karena dengan inilah kita bisa mengetahui ya kesahihan suatu sanad atau kedhaifannya. Wa qad sannafa an-nasu fi dzalika qadiman wa haditsa kutuban katsira. Dan ada banyak kitab yang dikarang oleh para ulama dalam masalah ini. Sejak dari zaman dahulu maupun di zaman belakangan. Wa min anfa'iha kitab Ibnu Abi Hatim, yakni kitab Al-Jarh wa Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim. Ini yang paling bermanfaat kata beliau. Berikutnya wal Ibnu Hibban kitabani nafi'an, ahaduhuma fi thiqat wal akharu fi dhu'afa, wa kitabul Kamil Ibnu Ali. Kemudian kitab yang lain yang juga bermanfaat, sangat bermanfaat, dua kitabnya Ibnu Hibban, yakni As-Thiqat dan Al-Majruhin. Al-akhar fi dhu'afa judulnya Al-Majruhin, rawi-rawi yang majruh. Nah, dan juga ditambahkan kitabnya Al-Kamil fi Dhu'afa'ir Rijal karya Ibnu Adi. Berikutnya wat tawarikhul masyhurah. Ya, biografi perawi juga, mengetahui status perawi thiqah atau dhaifnya juga bisa diketahui dari buku-buku tarikh. Wa min ajalliha tarikhu Baghdad. Ya, semua yang nasabnya ke Baghdad atau yang pernah singgah di Baghdad dan ketika itu ibu kota kaum muslimin tentunya, negara yang sangat kota yang sangat besar, ya hampir semua ulama di zaman itu pernah ke Baghdad. Ya. Tarikh Baghdad lil Hafidz Abi Bakar Ahmad ibn Ali Al-Khatib. Wa tarikh Dimashq lil Hafidz Abi Al-Qasim ibn Asakir. Wa tahdhib, yani Tahdhibul Kamal. Shaykhuna Al-Hafidz Al-Hafidz Abi Al-Hajjaj Al-Mizzi. Wa Mizan, yani Mizanul I'tidal. Wa Mizan Shaykhina Al-Hafidz Abi Abdullah Az-Zahabi. Wa qad jama'tu bainahuma. Saya menggabungkan keduanya, yakni Tahdhibul Kamalnya Al-Mizzi dan Mizanul I'tidalnya Az-Zahabi. Kata Ibnu Katsir, saya sudah merangkum keduanya. Wazidtu fi tahriril jarh wa ta'dil alaihima fi kitab. Wa sammaituhu bit takmil fi ma'rifati thiqati wad du'afa wal majahil. Saya gabungkan semua perawi yang ada di dalam dua buku ini, bahkan saya tambahkan ya keterangan berkenaan dengan jarh wa ta'dil ya pada sebuah kitab yang berjudul Takmil fi ma'rifati thiqat wad du'afa wal majahil. Wa huwa min anfa'i syai'in lil faqihil bari' wa kadzalikal muhaddits. Dan buku kami ini kata Ibnu Katsir, buku yang sangat bermanfaat bagi faqih yang sudah mendalam fikihnya ya, pengetahuannya, dan juga penting untuk muhaddits. Tsumma qala rahimahullahu taala. Di sini beliau hanya menyebutkan sedikit ya, secara global saja. Wa illa masih ada buku-buku jarh wa ta'dil, buku-buku yang menyebutkan as-siqat wad du'afa. Tentunya di antara yang paling penting disebutkan adalah Tarikh Al-Kabirnya Al-Bukhari. Kitab Tarikh Al-Kabir karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, kemudian juga soalat jarh wa ta'dil ya, baik Imam Ahmad atau Yahya bin Ma'in ya. Nah, ini semua penting ya untuk disebutkan ya, bersama dengan kitab yang disebutkan di sini. Selanjutnya beliau akan beliau menyebutkan berkenaan dengan hukum mengkritik perawi, menjarah perawi. Ya. Kata beliau rahimahullah, "Walaysal kalamu fi jarhir rijal ala wajhin nasihati lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa lil mu'minin baghibah, bal yusabu muta'ati dzalika in idza qasada bihi dzalik." Menjarah seorang perawi ya dengan niat untuk nasihat kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, dan kaum mukminin, ini bukan lagi ghibah. Bahkan orang yang menjarah perawi itu diberikan pahala kalau dia meniatkan nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, dan seterusnya.
Wa qad qila li Yahya bin Sa'id al-Qattan, "Ama takhsha an yakuna haula'i alladziina tarakta haditsahum khusama'aka yaumal qiyamah?" Pernah dikatakan kepada Ibnu Qattan, Yahya bin Sa'id al-Qattan, "Apa kamu tidak khawatir rawi-rawi yang kamu tinggalkan hadisnya, kamu katakan mereka dhaif, kamu tinggalkan hadisnya, jangan diambil hadisnya. Kamu tidak khawatir mereka akan menjadi lawan kamu pada hari kiamat karena kamu membicarakan kehormatan mereka?" Qala la an yakuna haula'i khusama'i ahabbu ilayya min an yakuna Rasulullah SAW khasmi yauma'id. Ya, kalau saya tidak mengkritik mereka, ya maka saya membiarkan hadis Nabi SAW tidak ada seleksi pada hadis-hadis Nabi, dan itu lebih berat konsekuensinya. Kata beliau, kalau saya bermusuhan dengan mereka, saya harus bermusuhan dengan mereka, itu lebih saya pilih dibandingkan saya harus bermusuhan dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat karena saya tidak membela hadis-hadis beliau. Ini maksud dari kalamnya Ibnu Qattan rahimahullahu taala. Qala wa qad sami'a Abu Turab an-Nakhshabi Ahmad bin Hanbal wa huwa yatakallamu fi ba'd ruwat. Abu Turab an-Nakhshabi pernah mendengar Imam Ahmad mengkritik beberapa orang perawi. Faqala lahu ataghtabul ulama? Faqala lahu waihak hadza nasihatun laisa hadza ghibah. Ya. An-Nakhshabi berkata kepada Imam Ahmad, apakah kamu menggibai para ulama, ya, menyebutkan mereka dhaif, ya, kehormatan mereka? Maka beliau berkata, waihak, ya, kasihan kamu, ini adalah nasihat, bukan ghibah. Wa yuqal inna awwala man tasadda lil kalami fi ruwati Syu'bah ibn al-Hajjaj wa tabi'ahu Yahya ibn Sa'id al-Qattan thumma talamidatuhu Ahmad ibn Hanbal wa Ali ibn al-Madini wa Yahya ibn Ma'in wa Amr ibn Ali al-Fallas wa ghairuhum. Ada ulama yang mengatakan bahwa yang pertama kali berkomentar mengenai perawi adalah Syu'bah ibn al-Hajjaj, kemudian diikuti oleh Yahya bin Sa'id al-Qattan. Ini satu tabakat. Kemudian diikuti oleh murid mereka berdua. Murid-muridnya Al-Qattan. Tsumma talamidatuhu, kembali kepada Al-Qattan. Murid-muridnya Ibnu Al-Qattan, murid-muridnya Yahya bin Sa'id al-Qattan, yaitu Imam Ahmad, Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, Amr bin Ali al-Fallas dan selainnya. Nah, waqad takallama fi dzalika Malik wa Hisham bin Urwa wa jama'atun min as-salaf as-salih. Waqad qala alaihi salam ad-dinun nasihah. Iya. Termasuk yang juga punya komentar dalam masalah ini, dalam masalah jarh wa ta'dil walaupun sedikit kalamnya, yaitu Imam Malik dan Hisham bin Urwah serta sekelompok ulama as-salafus salih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinun nasihah. Wa qad takallama ba'duhum fi ghairihi falam yu'tabar lima bainahuma minal adawatil ma'lumah. Ada juga ditemukan orang yang mengkritik perawi lain, ya, namun tidak dianggap kritikannya. Kenapa? Karena ternyata di antara mereka berdua ada clash, ada permusuhan yang diketahui, ya, yang maklum. Wa qad dzakaru min amsalati dzalika kalama Muhammad ibn Ishaq fil Imam Malik wa kadza kalama Malikin fihi. Ya, contoh yang jarah yang enggak diterima adalah jarahnya Muhammad bin Ishaq, yakni Muhammad bin Ishaq bin Yasar kepada Imam Malik, dan juga jarah Imam Malik kepadanya. Ya, wa qad wasa as-Suhaili wal qawla fi dzalik. As-Suhaili membahas panjang lebar masalah ini. Baik. Istilahnya apa? Kalamul aqran yutwa wala yurwa. Kaidahnya kalamul aqran yutwa wala yurwa, bahwa kritik satu sama lain di antara qarin, orang yang seusia dan setabaqat, itu digulung saja, enggak usah dilihat dan tidak perlu diriwayatkan. Wa kadzalika kalam an-Nasa'i fi Ahmad bin Shalih al-Misri hina mana'ahu min huduri majlisih. Demikian pula kritik An-Nasa'i kepada Ahmad bin Shalih al-Misri ketika Ahmad bin Shalih, ya, melarang An-Nasa'i untuk mengikuti majelisnya. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Ini selesai jenis hadis yang ke-61. Wallahu a'lam bis-shawab. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.